lalulah berkarya dan berproses secara saya Didi Pau dari Indonesia, seorang pelukis, pematung, juga membuat karya seni instalasi. Jadi saya adalah perupa Indonesia. Saya mulai aktif baru tahun 99. Tetapi sebelumnya saya adalah jurnalis dan saya art editor di salah satu koran besar di Indonesia yang memang membidangi art, termasuk seni rupa. Baru secara total saya resign dari dunia jurnalisme, kemudian saya menjadi perupa yang bebas itu tahun 2005. Mulai 2005 saya sudah diundang oleh banyak galeri, banyak event organisator ya untuk ikut pameran di mana-mana sampai sekarang ya, setiap tahun sekitar ya 9 atau 10 kali pameran ya. Dan mulai 2003 saya menggunakan Apple itu menjadi subject matter dalam karya-karya lukisan, patung dan seni instalasi saya. Kenapa saya memilih Apple menjadi subject matter dalam karya-karya saya? Banyak sekali alasannya, dari sisi historis, mitologi, klinis maupun dari seni rupa. Ya, jadi ceritanya panjang, tapi Apple dalam karya saya bisa dibilang itu menjadi metafora, simbol ya, kasih sayang, simbol perdamaian, simbol bisa makhluk hidup, negara, idealisme, ajaran. Selain juga bisa saja menjadi simbol yang negatif. Jadi apapun dalam karya saya tadi selalu menghadirkan atau itu menjadi bahasa untuk berbicara. Ya, saya kira itu perkenalannya. Berapa lama sudah? Jadi saya menggunakan Apple menjadi subject matter dalam karya-karya saya sudah 20 tahun lebih ya, karena mulai 2003 sampai sekarang ya. Jadi semua karya saya selalu ada Apple-nya. Tapi dalam setiap karya berbeda-beda arti atau maknanya sesuai dari konsep ya atau narasi yang mau disampaikan. Berdasarkan pengalaman Pak Dedi sebagai jurnalis seni dan sebagainya, bagaimana Pak Dedi melihat pasaran seni di Indonesia, khususnya di Jogja, Borobudur, Magelang? Ya memang kalau kita bicara tentang pasar itu Indonesia tidak bisa hanya bicara tentang Indonesia saja. Ada pengaruh dari luar, bisa dari Eropa, bisa dari Amerika atau bahkan dari Asia. Jadi ya Indonesia ikut efek atau dampak dari pasar dunia ya. Dan memang sejumlah seniman Indonesia juga bisa dibilang direspon atau dicari ya, laku di pasar dunia ya. Itu karena juga mungkin dianggap bahwa karya-karya seni Indonesia itu berbeda ya, ada ciri khas yang mungkin tidak didapat di Eropa atau di Amerika. Itu biasanya yang seniman-seniman yang bisa muncul ke global itu mereka itu mengangkat tentang lokalitas, tetapi ada sisi-sisi yang universal yang bisa diterima di pasar global. Jadi itu yang saya kira menjadi daya tarik ya, karya-karya seni mungkin tidak hanya Indonesia, mungkin dari Malaysia, dari Filipina, bahkan dari mungkin Australia itu bisa muncul di pasar global itu karena ada
narasi lokalitasnya, tapi ada kaitannya dengan yang global, yang itu menjadi daya tarik yang mungkin di Eropa sudah mainstream, ini di luar yang mainstream. Saya kira begitu. Apa harapan Bapak tentang industri seni rupa? Ya, sebenarnya kalau industri dalam konteks seni, dalam fine art ya itu kan berbeda ya, karena kalau industri itu kesannya kan udah pabrik ya, fabrikasi, padahal dalam karya seni rupa itu fine art itu kan tidak diproduksi yang banyak ya gitu. Jadi dengan kekhasan masing-masing seniman, dengan karakternya, dengan ide atau gagasan yang mungkin berbeda dengan seniman lain, itu yang akan menjadi daya tarik atau menjadi produk kalau kita bilang ya, masing-masing seniman itu menjadi unggulan yang mungkin setiap saat melakukan eksplorasi, inovasi yang ini akan menjadikan seniman itu berbeda dengan yang lain. Nah, kalau setiap seniman memiliki komitmen dan motivasi dan keinginan yang sama, ingin tampil berbeda dengan keunggulan masing-masing, saya kira itu akan memudahkan seniman itu bisa untuk maju atau diterima di pasar global ya. Ya itulah, kalau kita misalnya hanya ikut yang sedang tren, saya kira itu ada masa nanti tidak laku di pasar, kemudian seniman sendiri akan kesulitan untuk bangkit. Tetapi dengan ciri khas, dengan proses, karena setiap orang itu biasanya menghargai proses, tidak ada yang tiba-tiba langsung menjadi hebat. Justru proses itu yang akan para art enthusiast atau collector atau pengamat, bagaimana perjalanannya dari waktu ke waktu, apakah menurun kualitasnya atau tidak. Jadi sebagai seniman selalulah bersemangat dengan proses yang dilewati, dengan kualitas yang semakin baik dan terjaga. Baik Pak, akhir sekali, nasihat untuk artis muda dan harapan seni rupa Indonesia. Ya, seperti tadi saya bilang, semua orang perlu proses, tidak ada yang tiba-tiba menjadi hebat. Sebagai seniman muda, selalulah berkarya dengan semangat yang tinggi. Kalau karyanya ingin berkonsep yang bagus, ya harus banyak riset, banyak melakukan studi berbagai literasi, kemudian juga konsep-konsep yang didalami itu betul-betul kuat dan berbeda dengan seniman lain. Saya kira itu akan menjadi kekuatan setiap seniman muda siapapun di kemudian hari. Jadi selalulah berkarya melalui tahapan-tahapan tadi dengan proses yang benar. Memang saat ini ada teknologi yang memudahkan seniman-seniman muda itu bisa lebih cepat dalam berkaryanya, bahkan secara teknis bisa melampaui para seniornya. Tetapi di sini lagi-lagi sebagai seorang seniman yang dinilai tidak hanya teknis saja, tetapi adalah gagasan-gagasannya. Apa yang mau dibicarakan itu menjadi terpenting. Teknis, keahlian itu penting, tetapi tidak nomor satu. Dia bisa nomor 2, bisa nomor 3. Tetapi yang penting adalah mau bicara apa idenya, apakah ide itu sudah usang atau sudah lampau, atau ide itu bisa dilakukan saat ini atau untuk masa depan. Itu menjadi kekuatan setiap seniman. Selalulah berkarya dan berproses secara baik. Baik Pak, terima kasih banyak Pak.